Di Timur Tengah, perang besar baru sedang mengancam yang akan menguji kekuatan fakta militer baru di kawasan tersebut. Saya ingatkan pada 7 Agustus di Mekah, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani Fakta Pertahanan Trilateral berdasarkan Pasal 5 NATO. Artinya, serangan terhadap salah satu negara dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Dan hampir seketika itu juga terungkap mengapa fakta ini dibutuhkan saat ini. Hanya sehari sebelum penandatanganan, kelompok Houthi melancarkan salah satu serangan terbesar dalam 4 tahun terakhir terhadap pasukan yang loyal kepada Arab Saudi di Yaman. Dan Arab Saudi sendiri sedang bersiap menghadapi serangan terkoordinasi dari 2 arah sekaligus, yaitu dari Yaman dan Irak. Dan ini sudah merupakan data resmi dari intelijen. Dalam edisi ini kita akan membahas baik fakta militer itu sendiri maupun apa yang sedang terjadi di Yaman saat ini. Karena tampaknya inilah dan akan menjadi ujian nyata pertama bagi aliansi militer baru ini. Meskipun beberapa orang sudah mengklaim bahwa sebenarnya fakta pertahanan ini dibentuk untuk melawan Israel. Jadi mari kita bahas bersama. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai, saya mohon silahkan berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, nama resmi Fakta Pertahanan antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Perjanjian Mekah tentang pertahanan bersama ditandatangani pada 7 Agustus di Mekah oleh putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif. Rumusan pernyataan bersama berbunyi sebagai berikut. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif terhadap segala bentuk tindakan agresi dan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari 3 negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Dokumen ini dibangun di atas perjanjian strategis bilateral yang sudah ada tentang pertahanan bersama antara Arab Saudi dan Pakistan, yang ditandatangani pada bulan September tahun 2025. Nah, sekarang logikanya juga diterapkan pada Turki. Tempat penandatanganannya juga dipilih bukan tanpa alasan, karena Mekah adalah kota paling suci dalam Islam, dan hal ini menambah bobot simbolis pada perjanjian tersebut. Pakistan membawa serta, ya sudah jelas, persenjataan nuklirnya sendiri. Tentara yang dalam beberapa hal telah teruji dalam pertempuran dengan India dan amunisi yang mereka pasok ke Arab Saudi. Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi, Riyad Kremli, menekankan bahwa fakta tersebut tidak menjadi ancaman bagi negara manapun di kawasan itu. Iya, tentu saja, kami sudah percaya. Sementara itu, pejabat Turki menambahkan bahwa perjanjian tersebut bersifat defensif, tidak ditujukan terhadap aktor tertentu, dan terbuka bagi negara lain untuk bergabung. Meskipun demikian, ketiga negara tersebut sangat khawatir dengan pengaruh Israel dan serangan terbarunya di kawasan. Dari sinilah muncul teori bahwa fakta ini sebenarnya ditujukan melawan Israel. Kita bisa berasumsi bahwa kekuatan-kekuatan ini memang dapat bertindak bersama melawan Israel, terutama mengingat posisi Recep Erdogan. Namun perlu diingat juga bahwa Turki saat ini sedang sangat mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Dan tanpa koordinasi dengan Washington, ketiga negara tersebut kemungkinan besar tidak akan menandatangani fakta ini. Dan Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan mengizinkan fakta ini bertindak melawan Israel. Oleh karena itu, meskipun tampaknya fakta ini memang ditujukan melawan Israel, jangan lupa bahwa Turki tidak akan bisa bertindak sendirian. Dan jika Turki ingin, dan tampaknya memang ingin, mendapatkan pesawat F-35, maka jelas fakta ini tidak akan digunakan melawan Israel. Sekarang mari kita bahas secara rasional, seberapa efektif fakta ini sebenarnya bisa bekerja. Dan di sini saya tidak akan berspekulasi, melainkan akan mengutip analisis dari Atlantic Council. Para ahli mengingatkan Arab Saudi sudah memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Pakistan sejak September 2025 dan dengan 6 negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia. Itu sudah ada sejak tahun 2000. Namun dalam praktiknya, tidak satu pun dari perjanjian ini yang pernah benar-benar menghasilkan respon nyata dari Pakistan sepanjang sejarah. Tidak seperti Pasal 5 NATO. Pakistan sudah mengirimkan sejumlah pasukan ke Arab Saudi dan bahkan sistem pertahanan udara. Namun menurut para analis,
Dukungan ini kecil kemungkinan akan menjadi faktor penentu dan sifatnya hanya situasional saja. Beberapa pakar menegaskan bahwa pejabat Pakistan bersikeras bahwa perjanjian tahun 2025 tidak mencakup payung nuklir, meskipun pejabat Saudi saat itu sempat membicarakannya. Dia mengatakan tidak, kami menandatanganinya justru karena payung nuklir itu. Dan menurut penilaian Atlantic Council, nilai nyata dari fakta ini mungkin bukan pada aspek militernya, melainkan pada aspek diplomatiknya. Pada awal perang dengan Iran, Riyadh sudah memanfaatkan kemitraan yang diperkuat dengan Islamabad untuk diam-diam mempengaruhi negosiasi dan mengendalikan eskalasi dengan Teheran. Dasar historis dari aliansi ini memang sangat kuat karena Pakistan selama puluhan tahun telah melatih pasukan Saudi. Turki dan Pakistan saling bertukar kapal perang dan pesawat latih. Dan pada tahun 2023, Riyadh menandatangani kontrak ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Turki dengan Ankara untuk membeli drone Turki. Sekarang mari kita bahas mengapa fakta ini dibutuhkan tepat pada saat ini. Saya ingatkan, pada hari Kamis, 6 Agustus, kelompok Houthi mengumumkan serangan terkoordinasi menggunakan drone dan rudal balistik ke kem-kem pasukan pemerintah Yaman yang diakui komunitas internasional yang didukung oleh Arab Saudi. Pemerintah Yaman di 3 provinsi sekaligus di bagian tengah dan timur negara itu. Dan inilah perwakilan militer dari gerakan Houthi, Yahya Sharia, menyatakan bahwa serangan dilakukan setelah Houthi menemukan penumpukan pasukan pemerintah yang diduga sedang bersiap untuk melakukan serangan terhadap Houthi itu sendiri. Houthi, omong-omong, menyebut mereka sebagai tentara bayaran Saudi. Ini adalah pecahnya pertempuran besar pertama di dalam Yaman sendiri setelah 4 tahun relatif tenang, yang terjadi setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB pada tahun 2022. Dan pada hari yang sama, Houthi langsung menyerang wilayah Arab Saudi, tepatnya di Provinsi Selatan Najran. Kepala Staf Koalisi yang mendukung pemerintah Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Maleki dari Arab Saudi, mengumumkan bahwa 11 warga sipil terluka, 7 warga Arab Saudi, 1 warga Yaman, 2 warga Mesir, dan 1 warga Pakistan, termasuk seorang anak berusia 4 tahun. Dan Turki Al-Maleki menuduh kelompok Houthi melakukan penembakan tanpa pandang bulu ke wilayah sipil, melanggar hukum humaniter internasional. Secara umum, konteks eskalasi ini adalah sebagai berikut. Saya ingatkan, kelompok Houthi telah mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi 20 Juli, menyebutnya sebagai kampanye pengepungan dibalas pengepungan. Sebagai tanggapan atas pembatasan lalu lintas laut dan udara dengan Yaman yang diberlakukan atas permintaan pemerintah negara itu yang diakui. Sejak saat itu, kelompok Houthi telah mengklaim melakukan serangan terhadap 8 kapal yang terkait dengan Arab Saudi di Laut Merah. Secara umum, seperti yang Anda pahami, spiral eskalasi ini justru semakin memanas, dan setiap harinya Houthi semakin berusaha menyerang Arab Saudi. Dan disinilah muncul hubungan langsung dengan fakta militer ini. Perjanjian itu ditandatangani pada saat Riyadh menghadapi eskalasi serangan dari Houthi yang didukung Iran di Yaman. Dan pada hari yang sama, seorang pejabat Saudi memberitahu kantor berita CNN bahwa Riyadh sedang bersiap untuk, kutip, beberapa serangan terkoordinasi dari milisi Irak dan Houthi yang didukung Iran. Pada saat yang sama, menambahkan bahwa para pejabat negara-negara Teluk Persia akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi setiap bentuk agresi. Selain itu, media Israel Times of Israel menyebutkan detail yang lebih mengkhawatirkan. Apakah intelijen menunjukkan bahwa Houthi dan milisi Irak yang beroperasi di bawah pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran dapat segera melancarkan serangan yang benar-benar terkoordinasi terhadap warga sipil, infrastruktur energi, dan pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi. Menurut pejabat Saudi yang sama, ancaman-ancaman ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena Riyadh terus mendukung deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui negosiasi dengan Iran. Dan upaya mediasi, menurut penilaiannya, berjalan ke arah yang benar. Jadi, serangan yang direncanakan bisa saja sengaja ditujukan untuk menggagalkan upaya deeskalasi ini. Pejabat tersebut juga menekankan bahwa kerjasama antara Arab Saudi dan Amerika Serikat tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi di semua tingkatan,
termasuk koordinasi operasional dengan Komando Pusat AS. Dan Arab Saudi siap mengambil semua tindakan yang diperlukan sebagai respons terhadap setiap agresi. Sekarang pertanyaan utamanya, apakah fakta tersebut akan berhasil jika Riyadh benar-benar mengalami serangan terkoordinasi dari kelompok Houthi dan milisi Irak? Menurut logika dokumen itu sendiri, serangan terhadap Arab Saudi secara formal mewajibkan Turki dan Pakistan untuk merespons. Seolah-olah itu adalah serangan terhadap diri mereka sendiri. Dan beberapa langkah praktis sudah mulai dilakukan bahkan sebelum situasi memanas. Pakistan sendiri sudah mengirimkan pasukan kecil dan sistem pertahanan udara ke kerajaan tersebut berdasarkan hasil perjanjian tahun 2025. Namun harus diakui, fakta-fakta semacam ini, dan Arab Saudi sudah memiliki 3, termasuk fakta tahun 2000, tidak pernah benar-benar menghasilkan respons militer kolektif yang nyata. Dan setiap dukungan nyata akan bersifat terbatas, serta tergantung pada situasi tertentu. Oleh karena itu, skenario yang paling mungkin bukanlah keterlibatan penuh kapal-kapal Turki dan pesawat-pesawat Pakistan dalam pertempuran langsung melawan Houthi, melainkan sesuatu yang lebih terbatas. Misalnya, penguatan pertahanan udara Saudi dengan kru dari Pakistan, kemungkinan pengiriman tambahan sistem pertahanan udara Turki, serta dukungan diplomatik di forum-forum internasional. Dan seperti yang ditekankan oleh Atlantic Council, penggunaan fakta keberadaan aliansi itu sendiri sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan Teheran. Artinya, menunjukkan bahwa sekarang di belakang Riyadh tidak hanya ada dokumen formal, tetapi juga 2 pemain militer besar di kawasan, salah satunya bahkan memiliki senjata nuklir. Secara umum, seperti yang Anda pahami, ini lebih merupakan efek simbolis daripada masuknya Turki dan Pakistan ke dalam perang terbuka. Di sini saya akan mengakhiri. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.